Shalom, selamat malam buat Indonesia dan selamat pagi buat sahabat-sahabat SMA Adonai yang ada di Amerika ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita masuk di dalam pelajaran sejarah penebusan sambungan dari pelajaran minggu lalu ya. Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara ini, saya akan mengundang untuk Pak Romi Tarigan untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Dipersilakan. Siap. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji dan syukur dan hormat dan kemuliaan hanya bagimu. Kami bersyukur Bapa pada malam hari ini, pada pagi hari ini Bapa, kami kembali bisa Bapa berkumpul bersama untuk belajar Bapa. Karena kami ingin belajar, kami ingin dipenuhi dengan firman-Mu yang benar Bapa. Karena kami melihat, mendengar banyak informasi-informasi mengenai firman-Mu yang tidak benar Bapa. Kami mau memenuhi, kami mau belajar Bapa, sehingga kami bisa benar mengetahui tentang Engkau Bapa. Kami mau berdoa khusus Bapa buat pendeta Yudi Lengkong Bapa, pengajar kami. Kami mengasihi dia Bapa. Kami berterima kasih Bapa buat pendeta Bapa yang telah menyiapkan waktu, menyiapkan tenaga, pikiran, bahkan keuangannya Bapa untuk mau hadir, mengajar, memberikan firman-Mu kepada kami Bapa. Biarlah Engkau mau memberikan, mengurapi, memberkati Bapak pendeta kami ini lebih lagi Bapa, sehingga dari dia nama-Mu semakin dimuliakan ya Allah. Kami juga berdoa Bapa nanti setiap orang yang langsung terjun di dalam acara ini Bapa, apakah itu moderator, apakah itu yang pegang komputer, internet, yang kami tidak bisa lakukan Bapa, kami mohon Engkau yang membantu kami Bapa, memberikan acara ini bisa terjadi dengan baik Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah nanti apapun yang kami dapat firman-Mu itu Bapa bisa menjadi rema dan bisa kami lakukan juga Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebelumnya ampuni dosa, kesalahan, ketidaktepatan, amatia yang kami lakukan Bapa. Kami tidak ingin melakukannya lagi Bapa, kami ingin seturut sekehendak dengan pikiran-Mu ya Allah. Berkati kami juga ya Allah. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang tidak sempurna, kini Engkau yang menyempurnakannya. Karena kami berdoa dan mengucap syukur di dalam satu nama yang sangat berkuasa, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Pak Romi Tarigan yang telah memimpin kita di dalam doa pembukaan. Sebelumnya saya mau menyapa dulu Pak Yudi. Shalom Pak Yudi, apa kabar? Shalom Ibu, baik. Shalom Bapak Ya, Ibu puji semua. Tuhan. Ya, saya berharap Pak Yudi sudah seger ya, karena waktunya terlalu mepet buat Pak Yudi, terlalu banyak kesibukan gitu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita menerima pengajaran ini, saya akan tampilkan profil beliau. Mungkin Bapak Ibu yang baru pertama menyimak belum mengetahui siapakah dia. Nah, Bapak Ibu akan menyimak siapakah Bapak Pendeta Yudi ini ya. Bapak Ibu nikmati, saya akan putarkan. Shalom semua, berjumpa kembali dengan tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi B. M. Lengkong, Eskom, MD, MTH, Demin. Beliau lahir di Manado pada tanggal 21 Oktober tahun 1979.
Alma Mater, Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara, Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MDiv di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2010. Doctor of Ministry di MIN di Barrett Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda, Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan Pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Telaga Warna 1, Nomor 2, Puri Cinere, Depok. Pembicara seminar buku seri sejarah penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama Depok. Dosen di STT Agiasmos Mission Jakarta. Kami persilakan kepada Bapak Pendeta Yudi. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi kiranya damai sejahtera Tuhan terus menjadi bagian hidup kita. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai 42 tempat perkemahan di Padang Gurun. Ini merupakan bagian yang kedua. Jadi kita sementara mempelajari Alkitab dengan tools yang disusun oleh Pendeta Abraham Park, penulis buku seri sejarah penebusan. Dan kita masuk ke dalam buku yang kedua. Kita sedang bahas tentang 42 tempat perkemahan di Padang Gurun. Mengenai 42 tempat perkemahan di Padang Gurun, ini merupakan suatu proses bagi keturunan Abraham, bagi mereka untuk kembali dari Mesir sampai kepada tanah Kanaan atau tanah janji. Dan kalau kita perhatikan di Bilangan pasal 33, dikatakan di situ adalah titah Tuhan untuk Musa menulis atau mencatat setiap tempat persinggahan mereka, tempat perkemahan mereka. Jadi di Bilangan 33 itu dicatat 41 perkemahan, tetapi perkemahan yang ke-42 itu ada di kitab Yosua, yaitu di Gilgal. Nah, kita melihat bahwa perjalanan umat Israel dari perbudakan Mesir sampai mereka masuk ke dalam Kanaan, ini merupakan suatu proses yang menggambarkan perjalanan atau proses perjalanan kehidupan iman dari jemaat kudus di hari akhir. Dari dunia yang jatuh dosa, anak-anak Allah yang mendengar suaranya itu dipanggil keluar, pada akhirnya dilatih di gereja dalam kehidupan iman, dan pada akhirnya dipersiapkan dengan firman Tuhan, dengan berbagai pelatihan untuk masuk ke dalam Kanaan rohani, yaitu kerajaan sorga. Dan Kisah 7 ayat 38, di situ dikatakan Musa menjadi pengantar dalam sidang jemaah. Sidang jemaah, bahasa Yunani eklesia, yaitu gereja di Padang Gurun. Ini merupakan penggenapan perjanjian sulh. Penggenapan perjanjian sulh atau pemulihan dari keturunan dan tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Itu kita bisa lihat di Kejadian pasal 15. Dan Pendeta Abraham Park menyusun peta perjalanan umat Israel 40 tahun di Padang Gurun dan berserta dengan 42 tempat perkemahannya. Dan kita lihat bahwa untuk memudahkan bagi kita, Pendeta Abraham Park membagi pelajaran ini atau tahapan ini menjadi 5 tahap. 5 tahap. Kita sudah bahas tahap yang pertama yang warna kuning, ini dari Sukkot sampai ke Padang Gurun Sinai, kemudian dari Padang Gurun Sinai sampai ke Ritma, itu yang warna biru. Kita sudah bahas mengenai hal ini, dan kita akan lanjut, ya. Kalau kita flashback sebentar, dalam tahap pertama itu Israel keluar dari Rameses pada tanggal 15 bulan 1 1446 sebelum Masehi. Kemudian mereka tiba di Padang Gurun Sinai pada tanggal 1 bulan 3, masih di tahun yang sama.
Dan kalau kita lihat keunikan dari rute pertama ini adalah Allah tidak tuntun Israel lewat 3 jalan utama dari Mesir ke tanah Kanaan. Yaitu karena Allah ingin menunjukkan mereka mujizat Laut Merah, kemudian Allah ingin menghancurkan seluruh tentara Mesir, dan tujuan yang terakhir itu adalah untuk membawa mereka ke Gunung Sinai. Ada apa di Gunung Sinai? Itu adalah untuk memberikan mereka hukum Taurat, firman dan ketetapan Allah. Kemudian diberikan juga kemah suci, ya, kemah suci bagi mereka. Rute yang kedua itu dari padang gurun Sinai ke Ritma. Mereka berangkat itu tanggal 20 bulan 2 tahun kedua setelah Exodus, yaitu tahun 1445 sebelum Masehi, dan mereka tiba di Ritma pada bulan yang ketiga, ya, pada bulan yang ketiga. Nah, apa yang terjadi di Ritma? Orang Israel mengirimkan 12 mata-mata untuk memata-matai tanah Kanaan selama 40 hari lamanya. Akan tetapi dari 12 orang yang pergi, mereka kembali itu terbagi 2 kelompok. Pergi bersama-sama, pulang langsung terbagi 2. Apa itu? Orang yang percaya berpegang kepada Allah dan orang yang tidak percaya dan ingin kembali ke Mesir. Terbagi 2. Oke. Pada akhirnya karena sungut-sungut mereka, Allah menjatuhkan hukuman 1 tahun, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 hari pengintaian dihitung 40 tahun. Sampai generasi yang pertama yang dihitung semuanya mati, kecuali Yosua dan Kaleb. Ya, Yosua dan Kaleb. Nah, kita akan lanjut ke dalam rute yang ketiga. Rute yang ketiga itu yang berwarna merah. Ya, berwarna merah. Kalau kita lihat di situ ada dari nomor 14, itu adalah Ritma. Dari Ritma ke Rimon Peros, Libna, Risa, Kehelata, Harshafer, Harada, Makelot, Tahat, Tara, kemudian Mitka. Setelah Mitka itu Hasmona, Moserot, Beneyaakan. Dari Beneyaakan itu turun ke bawah. Ya, turun ke bawah. Jadi ini Mitka ini, ya, Beneyaakan ini nomor 27, turun ke bawah ke Horgidgad. Dari Horgidgad mereka ke Yotbata, Abrona, Ezion Geber. Kemudian mereka balik lagi ke atas ke tempat ke-32, yaitu Kades. Kalau kita lihat Kades dan Ritma ini merupakan tempat yang tidak begitu jauh jaraknya. Sekitar 8 km. 8 km. Maksudnya apa? Orang Israel itu mereka berkemah. Jika mereka berkemah, radius perkemahan mereka itu sekitar 8 km. Sangat-sangat jauh. Sangat-sangat besar. Sehingga perkemahan mereka terbentang dari Ritma sampai ke Kades. Maka kalau dulu saya baca Alkitab itu saya sering kebingungan. Loh, di sini bilangnya Ritma, tapi kok dibilang mereka tiba di Kades? Loh, ini kok ke Kades Barnea? Loh, kapan mereka ke Kades Barnea terus balik lagi? Oh, ternyata Ritma dan Kades Barnea itu merupakan tempat yang berdekatan. Ya, tempat yang berdekatan. Warna merah ini kalau kita lihat rute yang ketiga itu mereka itu muter. Akhirnya kembali ke tempat yang sama. Nah, kita akan lihat mengenai hal ini dari tempat yang ke-14 sampai ke 32, itu Kades. Jadi mereka berangkat dari Ritma pada bulan ketiga, tidak dikasih tahu tanggalnya berapa, tetapi mereka berangkat bulan yang ketiga, kemudian tiba di Kades. Bulan pertama, ya, jadi ini bukan berangkat dari Ritma ya. Mereka tiba di Ritma. Ini tolong dikoreksi. Bukan berangkat dari Ritma, tetapi mereka tiba di Ritma pada bulan yang ketiga. Pada bulan yang ketiga, setelah itu mereka mengintai 40 hari lamanya. Gitu ya, 40 hari lamanya sehingga bulannya sudah berganti ke bulan yang berikutnya. Nah, tetapi satu hal yang kita perlu perhatikan di sini, ketika mereka itu berangkat dari Ritma tahun 1445 SM, ketika mereka melakukan perjalanan
perjalanan mereka itu adalah 38 tahun. Sehingga mereka tiba di Kades pada bulan pertama tahun 1407 SM. Bilangan 20 ayat 1, kemudian ulangan 2 ayat 14. Jadi 38 tahun mereka berputar-putar, mereka kembali lagi ke tempat yang sama. Ke tempat yang sama. Mari kita lihat, Ritma, tadi sudah dikatakan, perkemahan yang ke-14 dan Kades, perkemahan yang ke-32, lokasinya berdekatan, sekitar 8 km. Bilangan 33 ayat 49. Kemudian, mereka tiba mengembara di padang gurun selama 38 tahun, akhirnya kembali ke tempat yang sama. Ke tempat yang sama. Ya. Dan apa yang terjadi di Kades dikatakan bahwa Miriam mati. Ini kalau kita baca di bilangan 20. Ya, bilangan 20 ayat 1, orang Israel tiba di Kades dan Miriam mati di Kades. Ini adalah 1 tahun sebelum masuk Kanaan. 1 tahun sebelum masuk tanah Kanaan. Jadi mereka itu berputar-putar selama 38 tahun. Itu karena apa? Karena mereka menunjukkan sikap yang tidak percaya kepada Allah, sikap ketidaktaatan. Pada akhirnya mereka mendapatkan murka Allah. Mendapatkan murka Allah. Tuhan nyatakan bahwa setiap orang yang dihitung itu semuanya akan mati katanya. Ya, semuanya akan mati. Sebentar ya. Saya buka. Iya. Jadi kalau kita baca di kitab bilangan pasalnya yang ke-14, ini menceritakan bagaimana mereka itu mengeluh kepada Tuhan. Mereka mengeluh kepada Tuhan. Mereka bukan hanya tidak percaya, tetapi mereka juga menghasut seluruh umat Israel, sehingga mereka semua menjadi terjangkit virus ketidakpercayaannya. Pada akhirnya Tuhan sampaikan di bilangan 14 ayat yang 23 dikatakan bahwa pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, sebab semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya, tanya. Tidak akan melihatnya. Jadi ayat 27 dikatakan bahwa umat Tuhan itu bersungut-sungut kepada Allah. Semua sungut-sungut itu telah sampai kepada telinga Allah. Pada akhirnya ayat 28 katakan, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Loh, memang apa yang mereka katakan? Apa yang orang Israel bicara? Apa perkataan mereka di hadapan Allah? Kita kembali di bagian awal ya. Bagian awal dikatakan, ya, bersungut-sungutlah semua orang Israel, ayat yang kedua, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Ayat 3, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Jadi mereka bicara, lebih baik kami mati di tanah Mesir atau kami mati di padang gurun ini. Gara-gara mereka mengeluh dan berbicara seperti itu, maka Allah katakan apa? Allah katakan, seperti yang engkau katakan, aku akan laksanakan. Ayat 28. Bahwasanya, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahwasanya ayat 30, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun.
31 katakan, tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan, merekalah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu, katanya. Ayat 33 dikatakan, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Nah, di sini kalau kita lihat, firman Tuhan sangat-sangat menakutkan. Sangat-sangat menakutkan. Kehidupan yang terpisah dari Allah, itu adalah kehidupan yang tidak ada gunanya. Itu sebabnya bagi kita hari ini, ketika kita mempelajari bagaimana sikap orang Israel di Ritma, kita pun haruslah melihat bahwa Allah menghendaki kita untuk jadi baik. Tidak pernah Allah itu memberikan kita hal-hal yang jahat, tidak. Tetapi Dia ingin supaya kita menjadi lebih dewasa, sehingga kita bisa lebih dewasa lewat taat kepada firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Karena ketidaktaatan, ketidaksetiaan hanya akan merugikan diri sendiri, membawa banyak kesulitan dan penderitaan, dan buang-buang waktu juga, gitu ya, buang-buang waktu juga. Jadi kehidupan yang tidak mentaati Tuhan adalah kehidupan yang sia-sia. Oke, kita lihat tahap yang keempat. Tahap yang keempat itu yang berwarna, ini yang berwarna hijau, ya, berwarna hijau. Dari Kades mereka berangkat. Di Kades ada satu peristiwa sebenarnya di Kades. Nanti kita akan bahas mengenai hal ini. Bagaimana Musa dan Harun berhadapan dengan orang Israel yang mengeluh lagi mengenai hal yang sama, yaitu mengenai air. Gara-gara peristiwa di Kades, hal ini menyebabkan Musa dan Harun tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Nah, kita akan lihat nanti tentang hal tersebut di dalam tema pelajaran kematian 3 pemimpin padang gurun. Kematian 3 pemimpin di padang gurun. Jadi kita akan lanjut dulu. Tahap yang keempat itu dari Kades ke Abarim. Dari Kades ke Abarim. Jadi dari Kades ini, nomor perkemahan yang ke-32, mereka ke Gunung Hor. Dari Gunung Hor mereka ke Zalmona dan memutar, jadi mengarah ke Laut Teberau. Mereka terus dan memutar sampai ke Funon. Wah, ini luar biasa gitu ya. Nanti kita akan lihat apa sih yang terjadi di Funon. Apa yang terjadi di sini? Sampai-sampai mereka harus berputar demikian jauh. Dari Funon mereka ke Obot, dari Obot mereka ke reruntuhan Abarim. Reruntuhan Abarim ini dikenal juga sebagai Sungai Zeret. Ini kalau misal dilihat di sini ada yang kecil ini. Ini Sungai Zeret. Ya, Sungai Zeret. Ada juga yang terjadi di sini, sehingga perlu diperhatikan. Ya, jadi dari perkemahan ke-32 sampai ke-37 Abarim. Hal yang pertama yang terjadi itu adalah kematian Harun. Harun mati di Gunung Hor pada tanggal 1 bulan 5, 1407 sebelum Masehi. Ini adalah 8 bulan sebelum masuk tanah Kanaan. Bilangan 33 ayat 38 sampai 39. Dan kalau kita lihat 8 bulan lagi masuk tanah Kanaan, tetapi Harun tidak bisa masuk. Dia mati di atas Gunung Hor. Dia mati bukan gara-gara dia sakit, kecelakaan, atau kenapa-kenapa. Bukan. Ya. Dia mati gara-gara apa? Gara-gara firman Tuhan. Jadi Tuhan telah berfirman, dia mati. Dia selesai hidup dia. Nah, itu sebabnya kalau kita mengingat tentang Harun ini, ada hal yang dia lakukan, itu adalah tentang
tentang lembu emas, ya, berhala lembu emas ketika Musa sedang di atas gunung Sinai menerima ya doa puasa 40 hari lamanya, sedang menerima hukum-hukum Taurat, semua hukum Taurat. Tetapi di bawah itu Harun, dia tidak bisa mengendalikan umat Tuhan dan dia membuat patung, ya, patung lembu emas. Juga di Hazerot, kalau kita lihat, dia juga mencemooh atau apa ya, dia itu menentang otoritas Allah yang ada di dalam Musa, yang ada di dalam Musa. Jadi pada bulan yang kelima, di hari yang pertama, Harun mati, ya, Harun mati. Kemudian kalau kita lihat hal berikutnya yang terjadi, karena bangsa Edom menolak orang Israel untuk melewati tanah mereka, maka umat Israel harus mengelilingi pegunungan Seir. Yang tadi itu, kalau kita lihat petanya, ini. Ya, jadi mereka itu harus turun ke bawah, yang memutari. Ini Gunung Seir di sini. Ini pegunungan Seir, pegunungan orang Edom, ya, kakaknya Yakub. Oke, mereka harus memutar karena tidak diizinin, tidak diizinin. Jadi sebenarnya lebih cepat kalau misalnya mereka dari Salmona ini langsung potong jalan. Tetapi ketika kalau kita baca di Bilangan 21 ayat 4 sampai 9, diutus utusan kepada raja bangsa Edom dan mereka minta izin, ya tolong, ini kami saudaramu, keturunan Yakub kan, keturunan Israel, kami saudaramu, izinkanlah kami untuk lewat. Kalau misalnya ada yang kami ambil dalam dalam perjalanan melewati tanah kalian, kami akan ganti semuanya. Tetapi orang Edom bilang apa? Enggak boleh. Seperti itu, ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana orang Edom itu memiliki hati yang menang sendiri, tidak memiliki belas kasihan, tidak mau memahami, tidak mau membantu saudara yang sedang kesusahan. Di kemudian hari, pada akhirnya, Edom itu menjadi sasaran murka Allah. Sasaran murka Allah. Tidak ada kasih di dalam mereka. Kasih terhadap saudara. Bagaimana bisa mengasihi orang yang lain, saudara sendiri aja tidak bisa dikasih. Gitu ya. Nah, makanya mereka mengelilingi pegunungan Seir. Mereka melakukan perjalanan yang sangat-sangat jauh, sangat-sangat melelahkan. Sangat-sangat melelahkan. Kalau kita lihat di sini, ketika mereka tiba di Funun, ada peristiwa yang terjadi. Ada peristiwa yang terjadi. Kalau kita baca di Bilangan 21 ya, Bilangan 21, orang Israel tiba di Funun, mereka mengeluh bersungut-sungut di hadapan Tuhan karena mereka kecapean, karena lelah. Mereka mengeluh tentang hal-hal yang lain. Jadi karena mereka capek, ya, mereka mengeluh terhadap sesuatu hal. Ini menuntun mereka untuk mengeluh tentang semua hal, bahkan yang tidak ada hubungannya pun mereka tarik semuanya dan mengeluh tentang hal itu. Mereka mengeluh tentang apa? Mereka kan capek kan? Mereka capek. Tetapi yang mereka keluhkan sampai kepada mana. Mereka mengeluh mana dari Tuhan. Coba kita lihat Bilangan. Kita lihat Bilangan 21. Bilangan pasal 21. Oke. Nah, Bilangan 21 ayat yang keempat dikatakan, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan makanan hambar ini kami telah muak. Wah, jadi gara-gara orang lain kan,
Gara-gara orang Edom tidak kasih izin mereka untuk potong jalan, mereka harus berputar untuk perjalanan yang sangat jauh. Sekarang yang salah siapa? Tuhan yang salah. Jadi kalau saya sementara mengalami penderitaan, pasti Tuhan yang salah. Pasti Tuhan yang salah. Jadi seperti itu. Mikirnya seperti itu. Ada hal-hal yang lain yang terjadi yang kecil sekalipun, langsung apa? Tuhan yang salah. Akhirnya salahkan Tuhan. Inilah orang Israel. Gitu ya. Tetapi komplainnya kembali lagi. Ungkit sampai ke zaman dahulu kala. Ingat, ini sudah berlalu 38 tahun. Betul ya? Bahkan apa? Sudah 39 tahun. 8 bulan lagi mereka akan masuk ke tanah Kanaan. 8 bulan lagi. Tetapi mereka masih komplain tentang apa yang terjadi 39 tahun yang lalu. Kenapa Tuhan pimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati. Di sini nggak ada roti, nggak ada air. Akan makanan hambar ini makanan yang mana? Mana ya? Mana yang turun dari sorga, makanan gratis dari Tuhan. Mereka pengen muntah katanya. Wow. Kalau kita di posisi Tuhan, melihat orang Israel seperti ini, bagaimana coba? Tuh ya. Saya bersyukur, saya bukan Tuhan. Karena kalau manusia yang jadi Tuhan, ini bisa habis langsung dibakar api semua ini satu bangsa. Manusia emosian soalnya kan. Tapi kalau kita lihat ya, lihat di sini, karena ada sesuatu yang tidak lancar, akhirnya Tuhan yang jadi sasaran salah. Nah, ini pun terjadi di gereja-gereja orang Kristen, gitu ya. Gereja manapun, antar jemaat salah, ya bikin nggak ada ketidakcocokan. Akhirnya yang salah siapa? Gereja yang salah. Kamu datang ke gereja lagi, hal seperti ini. Padahal yang salah siapa? Yang salah kan masing-masing yang salah. Tetapi Tuhan yang menjadi salah. Ini yang harus kita benar-benar hindari. Ya, pada akhirnya Allah melihat mereka dan Allah yang selama ini menjaga supaya binatang buas itu jauh-jauh dari orang Israel. Sekarang tangan Tuhan yang tahan itu semua, Tuhan lepas. Tuhan lepas. Pada akhirnya ular-ular kobra, ular-ular kedung itu masuk dan apa? Mulai gigit mereka semua dan banyak yang mati. Banyak yang mati. Pada waktu itu baru orang Israel pergi kepada Musa. Musa, kami telah berdosa. Kami berkata-kata melawan Tuhan. Berdoakanlah buat kami supaya ular-ular ini Tuhan jauhkan. Musa berdoa. Wah, ini luar biasa ini. Musa dia adalah seorang pengantara yang luar biasa. Berkorban dan apa? Selalu mendoakan bangsa yang jahat itu. Dia berdoa untuk bangsa Israel. Tuhan bilang apa? Ya sudah. Buat ular tedung atau ular kobra gitu ya. Dari tembaga, taruh di atas sebuah tiang yang tinggi, kemudian dirikanlah itu, setiap orang yang lihat akan selamat, nggak jadi mati. Bayangkan, cuma apa? Cuma lihat aja. Bayangkan, masa sih cuma lihat bisa sembuh? Udah masuk karat loh. Udah biru, sebentar lagi mati, masa cuma lihat aja bisa hidup lagi? Orang yang tidak percaya akhirnya mati beneran. Tetapi mereka yang terdesak pada akhirnya mereka mencari Tuhan, ikut apa adanya. Mereka lihat, mereka tetap hidup. Yesus berbicara mengenai hal ini. Kalau kita lihat di kitab Yohanes, kita lihat sebentar ya. Kitab Yohanes 1. Ya.
Satu. Bentar ya. Satu. Sebentar. Saya mendadak lupa ayatnya. Sebentar ya. Oke, Yohanes 3 ayat 14. Yohanes 3 ayat 14. Jadi peristiwa di padang gurun itu pada akhirnya menubuatkan tentang Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 14 ya, ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ayat 15 apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi pada akhirnya di Perjanjian Baru Yesus menjelaskan bahwa setiap orang, anak manusia itu akan ditinggikan, dan setiap orang yang percaya, yang melihat kepada Yesus yang ditinggikan itu akan beroleh hidup yang kekal. Makanya kalau kita lihat ayat berikutnya di ayat 16 bicara tentang hidup yang kekal yang diperoleh bagi orang yang percaya kepada Yesus. Ayat 17 pun bicara tentang Yesus Kristus yang diutus untuk menyelamatkan, membawa keselamatan. Makanya ayat 18 ditekankan, barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi kalau kita lihat pada akhirnya orang Israel pun mereka selamat bagi mereka yang percaya dan melihat tiang ular tembaga itu, dan mereka bisa melanjutkan perjalanannya. Nah, peristiwa apa lagi yang terjadi ketika mereka di Abarim? Sebelum mereka menyeberangi sungai Zeret, sisa prajurit yang dihitung, kita masih ingat ya, yang bilangan pasal 1 itu kan ada sensus penduduk, dihitung semua laki-laki yang bisa berperang umur 20 tahun ke atas. Tuhan katakan di bilangan pasal 14, mereka semua yang dihitung, laki-laki yang bisa berperang itu umur 20 tahun ke atas, itu tidak akan masuk katanya. Nah, jadi ketika masih ada yang tersisa sebelum menyeberangi sungai Zeret, mereka tiba-tiba mati. Ya, Ulangan 2 ayat 13 sampai 15, bilangan 4 sesuai dengan apa yang dikatakan di bilangan 14 ayat 29 sampai 30. Tadi kita sudah baca. Jadi dari 603.550 orang hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ya. Nah, itu sebabnya lewat hal ini kita diajarkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Rasul Paulus mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini suatu hal yang sulit, suatu hal yang sangat-sangat sulit, gitu ya. Makanya kita harus mengusahakan syukur itu, mencari dan menemukan syukur itu. Karena jika itu tidak kita cari, pada akhirnya kita akan mengeluh, kita akan mengeluh. Ya, itu sebabnya kita ketika ada hal yang kita syukuri, benar-benar kita harus bersyukur dengan hati yang sungguh-sungguh, ya, dengan secara jasmani pun ya. Ya, syukur itu bukan hanya di mulut saja, tetapi juga di hati dan lewat perbuatan kita. Lebih lagi tentang persembahan. Persembahan merupakan bentuk nyata, bukti kita bersyukur. Ya, bukti kita bersyukur kepada Allah. Jadi bersyukur lewat ekspresi kita, gitu ya. Makanya ketika kita nyanyi pujian pun benar-benar dengan kesungguhan hati. Seperti ini, ya. Nah,
Rute yang kelima, atau tahap yang kelima, bukan rute ya, tahap yang kelima itu dari reruntuhan Abarim sampai ke Gilgal. Dari tempat ke tempat ke-37 sampai ke 42. Sampai ke 42. Jadi mari kita lihat, kalau yang tadi itu, ini Sungai Zered, ini Sungai Zered. Jadi sebelum menyeberangi Sungai Zered, sisa prajurit yang dihitung semuanya mati, kecuali yang tersisa siapa? Yosua dan Kaleb yang bisa masuk ke tanah Kanaan hidup-hidup. Baik, itu mereka melewati mana aja? Abarim, Dibon-Gad, Almon Diblatain, ya, Gunung Abarim, kemudian dataran Moab. Dataran Moab. Ini sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, itu perkemahan terakhir adalah 41. Nah, di perkemahan yang ke-41 ada hal-hal yang terjadi kalau kita lihat. Yang pertama, Musa berkhotbah untuk terakhir kalinya. Kalau kita baca di Ulangan 1 ayat yang kelima, dikatakan apa? Ulangan 1 ayat yang kelima, mari kita lihat. Ulangan 1 ayat yang kelima, di ayat yang ketiga kan dikatakan pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40. Tahun ke-40. Ya. Ayat yang kelima dikatakan, di seberang sungai Yordan, di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya. Jadi menguraikan, bahasanya, terjemahan lainnya adalah menjelaskan dengan lebih jelas. Menjelaskan dengan lebih jelas. Ini dalam bentuk penekanan. Jadi Musa mengajarkan dengan detail setiap hukum Taurat itu kepada orang Israel. Siapa mereka? Mereka adalah generasi kedua yang generasi kedua yang sebentar lagi akan masuk ke tanah Kanaan. Sebentar lagi akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Kalau kita lihat bagaimana Musa menjelaskan firman Tuhan tepat sebelum orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Ini mengingatkan kita bahwa sebelum di dalam perjalanan kita kembali ke dalam kerajaan surga, kita perlu memahami lebih mendalam tentang firman Tuhan. Memahami dengan lebih mendalam tentang apa? Firman Tuhan. Itu sebabnya kita sementara berkumpul belajar Alkitab pada malam hari ini, ya, di pagi hari ini di beberapa tempat yang lain. Kenapa Musa sangat menekankan mengenai firman ini? Karena dengan memahami firman Tuhan, pada akhirnya orang Israel akan tahu, umat Tuhan akan tahu bagaimana hidup di tanah janji. Bagaimana bisa hidup di tanah janji. Lebih lagi kalau kita lihat, di zaman itu ya, ketika mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, di sana bukannya kosong, tetapi ada 7 bangsa Kanaan. 7 bangsa Kanaan. Bangsa yang tidak kenal Tuhan, bangsa yang menyembah berhala, bangsa yang mencemari tanah Kanaan. Mencemari tanah Kanaan. Itu sebabnya mereka perlu dipersiapkan dengan firman Tuhan supaya mereka bisa membedakan. Mereka bisa membedakan. Dan mereka pun akhirnya bisa tampil sebagai anak-anak Allah yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Peristiwa yang lain yang terjadi itu adalah ujian terakhir sebelum masuk tanah Kanaan. Itu dibilang pasal 25. Kalau kita lihat di Ulangan pasal 35, ketika orang Israel tinggal di dataran Moab, mulailah terjadi apa? Dosa perzinahan. Ya, dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang Israel, khususnya pemimpin umat. Jadi mereka ini merupakan orang-orang yang ketika keluar dari Mesir itu mereka masih remaja gitu ya, masih pemuda, belum mengerti banyak tentang Mesir itu seperti apa.
Dan banyak dari antara mereka yang lahir juga di padang gurun. Yang lahir di padang gurun. Nah, mereka selama 40 tahun itu di padang gurun. Ketika mereka tiba di dataran Moab, mereka jatuh ke dalam pencobaan. Mereka melakukan dosa perzinahan dengan perempuan-perempuan Kanaan. Ya, di situ ada perempuan-perempuan, jadi perempuan-perempuan dari kota-kota di dalam Kanaan, dalam tanah Kanaan. Kalau kita perhatikan, mereka itu kan 40 tahun di padang gurun, gitu ya. 40 tahun di padang gurun. Mereka selama ini hanya lihat istri mereka, pasangan mereka, gitu ya. Dan juga nggak sempat, gitu ya. Bajunya itu aja. Gitu. Tetapi ketika mereka di dataran Moab, mulailah perempuan mereka itu diundang oleh perempuan-perempuan Kanaan dan pada akhirnya jatuh dalam dosa perzinahan. Kita lihat di Bilangan, ya, di Bilangan, mari kita lihat Bilangan pasal 25. Ayat 1 dikatakan, sementara Israel tinggal di Sitim ini di dataran Moab ya. Mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Nah, waktu itu firman Tuhan bilang apa kepada Musa? Ayat yang keempat. Tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di depan Tuhan di tempat terang supaya murka Tuhan yang menyala-nyala itu surut daripada Israel. Jadi kita bisa lihat di sini Tuhan suruh tangkap pemimpin-pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin bangsa Israel inilah yang jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Lebih parah lagi apa? Ayat yang ke-6. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Jadi kalau kita lihat bukan hanya mereka melakukan dosa bersama-sama dengan perempuan Midian itu di luar perkemahan, mereka juga bawa ke dalam perkemahan Israel. Dibawa ke perkemahan Israel. Ya. Hal ini menyebabkan kematian ya itulah itu murka Tuhan itu sementara menjalar. Tetapi pemimpin-pemimpin yang jatuh dosa ini tidak peduli tentang murka Allah. Sampai-sampai membawa perempuan Kanaan masuk ke dalam perkemahan Israel dan melakukan dosa di sana. Waktu itu cucu dari Harun, cucu dari Imam Besar Harun, gitu ya, namanya Pinehas. Ini anak Eleazar. Dia ambil tombak dan dia kejar orang Israel itu dan ditombak mati orang Israel itu dan perempuan Midian itu. Ya. Bahkan disebutkan namanya. Ayat 14, nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Pemimpin. Ayat 15, dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Kozbi binti Zur. Zur itu adalah seorang kepala kaum yaitu puak di Midian. Jadi kalau kita lihat di sini 24.000 orang banyaknya mati katanya, gitu ya. Ini suatu hal yang sangat dahsyat. Ini terjadi. Nah, setelah Pinehas itu membela Tuhan dengan membunuh pemimpin yang melakukan dosa,
pada akhirnya tulah Allah itu berhenti. Tulah Allah itu berhenti. Ya. Setelah peristiwa ini, peristiwa apa lagi yang terjadi? Kalau kita lihat, Musa mati 2 bulan sebelum masuk tanah Kanaan. Ulangan 34 ayat 1 sampai 6. 2 bulan sebelum masuk tanah Kanaan. Di sangat-sangat kasihan, gitu ya? Sangat-sangat kasihan. Kalau kita lihat hal ini, tetapi Musa mati karena apa? Karena firman Tuhan telah disampaikan. Dia masih kuat, pandangannya tidak kabur. Dia mati sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kemudian kalau kita lihat perkemahan terakhir itu adalah Gilgal. Yosua 5 ayat yang ke-9. Yosua 5 ayat 9. Arti kata Gilgal itu sangat unik. Gilgal artinya celah Mesir telah digulingkan. Celah Mesir telah digulingkan katanya. Celah Mesir telah digulingkan. Pada akhirnya mereka yang masuk ke Gilgal merupakan orang-orang yang diakui bahwa mereka tidak ada celah lagi. Tidak ada celah. Tidak ada aib Mesir lagi. Unsur-unsur dosa itu sudah tidak ada lagi dalam mereka. Ya, jadi mereka diakui, orang-orang yang diakui. Nah, hal ini mengingatkan kita tentang 144.000 orang yang berdiri di atas bukit Sion yang mengikuti anak domba kemanapun ia pergi. Mereka merupakan orang-orang yang murni seperti perawan katanya. Murni seperti perawan. Mereka benar-benar mengikuti Allah, mengikuti anak domba itu. Apa saja, kemana saja anak domba itu pergi, mereka selalu ikut. Mereka tampil sebagai pemenang. Lebih lagi, kalau kita lihat, mereka mempelajari nyanyian. Mempelajari nyanyian yang baru, katanya. Tidak ada seorang pun yang bisa menyanyikan nyanyian itu selain daripada 144.000 orang ini. Ya, sangat-sangat luar biasa. Mereka telah menerima materai, ada nama Bapa dan nama Anak di dahi mereka. Jadi pada akhirnya saya berdoa kiranya kita semua bisa menjadi umat Tuhan yang terus berjalan bertahan sampai akhir, pegang iman sampai akhir, sampai kita diakui sebagai orang yang tidak bercelah. Siapa yang tidak ada dosa? Semuanya ada dosa. Mau itu batu besar, batu kecil, lempar di laut, jatuh tenggelam dua-duanya. Tetapi di hadapan Allah, ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia, maka Dia yang akan sepenuhnya menyucikan kita, menguduskan kita. Seperti firman dikatakan, kamu telah dikuduskan lewat doa dan firman. Firman dan doa itu menguduskan kita. Jadi pada akhirnya kita diakui. Kita diakui sebagai orang yang tidak bercelah. Ya, jadi kesimpulannya, umat Israel berkemah di padang gurun 42 kali. Yesus datang sebagai keturunan yang ke-42 di Matius pasal 1. Jadi kalau kita bandingkan bilangan 33 dan Matius pasal 1, di bilangan pasal 33 itu hanya mencatat 41 tempat. 41 tempat. Gitu ya. Kenapa? Karena tempat yang ke-42 sudah di dalam tanah Kanaan. Yesus Kristus di dalam Matius pasal 1 dia datang sebagai keturunan yang ke-42. Kalau kita baca di Matius coba kita lihat ya, Matius 1 ayatnya yang ke-17 dikatakan begini. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembawaan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembawaan ke Babel sampai Kristus. Jadi 14 ini kalau kita 14 kali 3, maka kita akan temukan 42. Dari Abraham sampai Yesus ada 42 keturunan. Tapi kalau kita hitung satu persatu, ada berapa nama berapa tokoh di Matius pasal 1? Itu adalah 41. Hanya 41. Ini salah satu unik, 41. Ya. Yohanes 1. Jadi
yang ke-41. Yesus, artinya Yesus, dia adalah keturunan yang atau generasi yang ke-41 sekaligus yang ke-42. Ini karena Daud diulang 2 kali. Tetapi secara berurutan, maka Yesus dia adalah yang ke-41. Tetapi Alkitab katakan bukan 41, nggak berhenti di situ. Karena 14. Maka Yesus dia adalah yang ke-41, dia juga yang ke-42. Maksudnya apa? Maksudnya, bagi mereka yang menjadi milik Kristus, dia pun adalah keturunan Abraham. Matius 1 ayat 1 di situ dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Yesus adalah anak Abraham. Jadi harus ada yang masuk sebagai keturunan ke-42. Dari sudut pandang sejarah penebusan, harus ada yang masuk sebagai generasi yang ke-42. Siapa mereka? Ya, siapa mereka? Galatia 3 ayat yang ke-29 dikatakan, ayat 29 dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Berhak menerima janji Allah. Itu sebabnya, mari dengan iman kita percaya bahwa apa? Kita adalah milik Kristus. Sehingga kita pun bisa masuk sebagai keturunan yang ke-42. Yesus katakan, aku akan pergi, tetapi aku akan menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa engkau ke rumah Bapa, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itu sebabnya, mari kita bersyukur bahwa apa? Bahwa kita semua, dari sudut pandang sejarah penebusan, kita semua adalah keturunan Abraham. Kita adalah orang-orang yang pada akhirnya diakui sebagai orang yang tidak bercela. Cela Mesir, cela dunia, itu telah digulingkan. Ya, telah digulingkan. Tetapi ada syaratnya. Yohanes 1:14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kata diam di sini bahasa Yunaninya adalah skeno. Skeno ini berarti berkemah. Berkemah. Artinya apa? Artinya Allah itu berkemah, berdiam di setiap keturunan tersebut. Makanya kita mengenal namanya, Yesus ada di dalamku. Ya, Yesus ada di dalamku. Artinya apa? Yesus berdiam di dalamku. Allah telah berdiam di dalam Abraham, di dalam Ishak, di dalam Yakub, di dalam Daud, di dalam Yusuf, di dalam Yesus pun. Yesus katakan bahwa apa? Bapa di dalam dia, katanya. Gitu ya. Ya, Yesus sendiri adalah Allah. Kemudian kita, Yesus itu harus berdiam di dalam kita. Ya, di dalam kita. Artinya biar kasih karunia Tuhan itu berdiam di dalam kita, dan kebenaran dari Allah itu pun, Yesus itu pun berdiam di dalam kita. Wahyu 21 ayat 3 dikatakan bahwa kemah Allah ada di antara manusia, ada di tengah-tengah manusia. Hal yang sama pasti akan digenapi. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa berusaha untuk mengejar kasih karunia Tuhan, sehingga kita pun menjadi orang-orang yang menerima kasih Tuhan, gitu ya, kasih Tuhan. Memang kasih karunia itu adalah hadiah, betul ya. Kasih karunia itu adalah hadiah. Terserah Tuhan mau kasih kepada siapa, tetapi kita harus memohonkannya. Ya, kita memohonkannya dengan ketulusan hati dan penuh syukur dan pertobatan. Tuhan pasti akan anugerahkan kepada kita. Ya, amin. Nah, kita akan lanjut di kesempatan selanjutnya. Baik, terima kasih. Ibu Hani, silakan. Iya, terima kasih untuk Bapak Pendeta atas pengajarannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah mempelajari 42 perkemahan. Nah, di dalam pengajaran sejarah penebusan ini sangat-sangat memberkati kita Bapak Ibu. Kenapa? Di setiap perkemahan itu
kota di tempat itu, ada arti namanya, kemudian ada lokasinya di mana. Nah, kalau lokasinya ini pendeta senior kami khusus datang ke Israel, mengukur letak posisinya, jauhnya berapa mil ya, dan sehingga membuat data yang lengkap sehingga bangsa Israel memberikan penghargaan kepada senior pendeta kami, dan pertama sekali di dunia yang merekod itu perjalanan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu juga tadi kita sudah dijelaskan mengenai peristiwa apa saja yang terjadi. Itu sangat memberkati kita. Saya pribadi sangat diberkati. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan diskusi tanya jawab ya, kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu nanti untuk bertanya. Saya berharap Bapak Ibu ikut bertanya ya, untuk mumpung ada Pak Yudi di sini yang paham banget tentang plannya. Bapak Ibu, mari saya mengajak Bapak Ibu berinteraksi bersama-sama kami ya kalau ada pertanyaan ya. Nah, ini tadi kita kan sudah belajar ya dari Pak Yudi ya. Saya sendiri mendapatkan berkat yang luar biasa tadi dari dan yang ke-14 di Ritma. Ya. Ada kejadian apa di Ritma? Di Ritma itu tadi Pak Yudi sudah menjelaskan penyebar. Nah, saya itu jadi mengetahui, oh ternyata 10 pengintai itu terjadinya ya waktu di Ritma itu diutus ya untuk mengintai Kanaan gitu ya. Terus mulai dari Ritma itu perjalanannya sampai nanti ke pemberhentian ke-37 atau berapa itu saya lupa itu ya. Iya kalau nggak salah ke-37 ya Bapak Pendeta ya. Itu orang-orang mati itu banyak sekali dalam waktu 38 tahun perjalanan mereka. Nah, buat kita mungkin bilang gini, alah aku asal udah percaya Kristen aja, aku sudah mengimani Tuhan Yesus, aku enggak peduli dalam hal-hal itu. Salah kaprah saudara-saudara. Kenapa? Dengan kita mempelajari pengajaran sejarah penebusan tentang perjalanan nenek moyang kita di padang gurun, ada hikmat yang kita dapat. Saya sendiri sering meneteskan air mata, terharu, bukan karena sedih, saya terharu. Karena apa? Saya pikir dulu saya itu pinter sama firman Tuhan. Tetapi setelah bertahun-tahun saya menjadi orang Kristen, ternyata saya kurang paham. Ternyata melalui pengajaran sejarah penebusan, kita tuh ditata, disusun. Jadi kita dibuat mengerti bagaimana perjalanan nenek moyang kita dan apa aja yang kita dapat. Dulu nih teman-teman ya, saya kasih tahu nih. Saya dulu kan suka frustasi, suka kecewa, ya marah. Itu seperti bangsa Israel itu bersungut. Bahkan bangsa Israel yang di waktu terjadi di Ritma itu, kalau kita baca di kitab Bilangan 14 ayat 1, mereka mau bunuh diri, mereka mau mati. Tuh, mendingan mati deh di Mesir. Kalau nggak matikan aja di padang gurun saat ini. Ayo, siapa yang pernah ngalamin hal yang demikian? Saya jujur, saya pernah dulu ngalamin hal demikian. Disitulah mata saya terbuka, pandangan saya terbuka. No, saya tidak mau seperti nenek moyang saya. Saya tidak boleh. Jadi saya harus mengalami transformasi. Nah, Bapak Ibu pernah nggak mengalami hal yang sama? Nah, makanya Bapak Ibu ya, saya memberitahukan terlebih dahulu buku sejarah penebusan ini yang diajari dari buku seri 2, Bapak Pendeta Yudi cuma mengajarnya sekilas. Tapi untuk mengetahui isinya, Bapak Ibu harus membaca buku sejarah penebusan ini, buku seri yang kedua. Ya, Bapak Ibu harus membelinya. Untuk apa? Dibaca. Kalau uangnya nggak cukup beli yang book, ini beli yang digital, ya jauh lebih murah, ya Bapak Ibu. Ya. Nih, Bapak Ibu masih adakah? Di sini ada Pak Benris, hamba Tuhan, ada Pastor Dawolu, Pastor Bobi, ada hamba-hamba Tuhan di sini. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada penubuhan? Apakah ada pernyataan? Silakan untuk berkomunikasi dengan kami. Pak Benris ini adalah hamba Tuhan
Dia satu kampung dengan saya, Pak Yudi. Ini Pak Bobi ini satu kampung juga dari Nias. Dan Pendeta Yudi juga banyak ya ngajar ya di STT orang-orang Nias ya Pak ya. Banyak ya. Ya. Terima kasih ini Bapak Pendeta Yudi dengan pengajaran yang diberikan kepada kami. Jadi saya percaya setiap jemaat, setiap kita yang mendengarkan, mereka akan terbuka, mengerti. Dari 42 tempat perkemahan ini tadi, wow, luar biasa. Luar biasa sekali. Tapi saya sangat heran Bapak Pendeta Yudi. Banyak orang Kristen hanya mau percaya saja, tapi tanpa mau menyelidiki. Nah, ini tipe-tipe orang berbeda loh Bapak Pendeta Yudi. Sering nggak menemukan itu Bapak Pendeta? Yang menjadi tantangan kekristenan hari ini adalah banyak yang melihat apakah relevankah perjanjian lama dengan kehidupan gereja modern gitu. Ini banyak tantangan tentang hal ini, sehingga perjanjian lama hanyalah sebagai suatu referensi saja, hanyalah sebuah referensi saja. Nggak perlu terlalu mempelajari, kan itu sudah masa lalu gitu. Kita sudah ada dalam Kristus Yesus, ya itu udah cukup. Bahkan dalam perkembangannya, mungkin pernah dengar juga di dalam kalangan mahasiswa Indonesia itu masuk satu, ya bisa dikatakan sekte gitu, sekte atau apalah gitu. Jadi agama Yesus Kristus, gereja Yesus Kristus. Jadi pokoknya kita hanya lihat Yesus aja, nggak mau lihat yang lain, meskipun itu di dalam Alkitab gitu. Jadi hanya Yesus aja, nggak mau lihat yang lainnya. Nah, tetapi satu hal yang perlu menjadi suatu bahan perenungan kita, bahwa ketika Yesus datang bukan kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan yang tidak percaya Tuhan. Mereka rajin baca firman, ya. Tetapi meskipun mereka rajin baca firman, rajin beribadah, di tengah-tengah mungkin ya komunitas religius waktu itu kacau gitu ya, banyak korup, ya, rusak di dalam pemimpin-pemimpin agama. Terlepas dari itu semua, dari banyak tekanan-tekanan penjajah gitu ya, ekonomi, komunitas, lingkungan sosial masyarakat. Tetapi mempelajari Taurat Tuhan itu merupakan hal yang mendasar bagi orang Israel, bagi umat Tuhan di zaman itu. Dan ketika Yesus datang dan membawa penghiburan, membawa kelegaan kepada mereka. Dan Yesus juga membawa penjelasan firman kepada mereka. Makanya Yesus menarik, kalau kita baca itu Matius pasal 5 sampai 7, bagaimana Yesus menjelaskan hukum Taurat itu bukan hanya di tingkatan perbuatan, tetapi ke level hati. Tetapi orang-orang waktu itu mereka hanya ingin mujizat, mereka hanya ingin menyelesaikan permasalahan jasmani mereka, tetapi tidak mau memahami apa yang hendak Yesus jelaskan kepada mereka. Sehingga umat yang percaya Tuhan berakhir dengan sebagai umat yang tidak percaya. Apa yang menyebabkan mereka itu begitu menjadi seperti itu? Mereka tahu bahwa Alkitab itu perlu dijelaskan. Mereka tahu mengenai hal itu. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus menjelaskan Alkitab, menjelaskan hukum Taurat kepada orang Israel dalam bentuk perumpamaan.
Jadi makin pusing mereka. Tetapi waktu itu mereka yang penting ya amin aja. Tapi mereka nggak berusaha mau lebih tahu lagi. Yang penting dengar, yang penting masalah saya selesai. Makanya Yesus bilang apa? Kamu datang bukan gara-gara kamu ingin mencari aku, tetapi gara-gara kamu sudah kenyang, kamu datang. Nah lo, cuma nyari berkat doang. Jadi saya ketemu dengan seorang rekan saya. Dia bilang begini, dia pernah bertemu dengan orang dan orang itu ada banyak hal di dalam kehidupan dia, banyak pergumulan. Kemudian orang yang dia kenal ini berkata, aku mau mencari Tuhan. Sekarang aku mencari Tuhan. Sekarang aku mencari Tuhan dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya pokoknya sekarang mencari Tuhan. Rekan saya ini bilang begini, oh kamu sungguh-sungguh cari Tuhan? Ya, saya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Oh, untuk mengenal Tuhan itu caranya adalah lewat memperhatikan Alkitab loh. Karena dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 katakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dialah Yesus Kristus. Jadi mencari Tuhan, mencari Yesus, artinya mencari firman, mencari Alkitab. Kamu cari Alkitab enggak? Enggak. Saya cari Tuhan, tetapi saya enggak cari firman. Ayo belajar, tak mau. Saya ingin cari Tuhan aja. Tapi kalau belajar firman, saya enggak mau. Mau baca dan memperhatikan Alkitab, itu nantilah. Saya nggak mau jadi pendeta. Saya cari Tuhan kok. Bisa lihat di sini ironinya, mencari Tuhan, tetapi tidak mau firman Tuhan. Itulah yang terjadi di zaman Yesus. Mencari Tuhan, tapi tidak mau firman. Luar biasanya, Yesus bilang apa? Yesus bilang, kitab-kitab suci bersaksi tentang aku. Sepanjang Yesus melayani 3 tahun pelayanan dia, Yesus menjelaskan tentang dirinya lewat kitab-kitab suci. Lewat kitab Musa, kitab Nabi, kitab Mazmur. Lewat perjanjian lama kan? Jadi Yesus Bible study kepada mereka setiap hari sampai berbusa-busa. Kita pengen Tuhan aja. Kalau firman, sorry kita nggak mau. Apa bedanya dengan zaman sekarang? Sama. Yesus, kalau kita baca ya, di Lukas 24 ayat 27, ayat 44, di Yohanes 5 ayat 39, dan masih banyak ayat-ayat yang lain lagi. Tentang Yesus itu sudah ada di perjanjian lama. Makanya untuk mengenal Yesus tidak cukup hanya perjanjian baru. Perlu perjanjian lama. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu seperti sendal kiri dan kanan. Ada nggak yang mau pakai sendal kanan aja? Tangan pun sama. Ketika kita tangan ini pun apa? Seperti ini. Itu sebabnya Allah menciptakan kita itu identik apa? Ada kayak di belah itu ada. Ini ya kan? Ini mata, ya kan, tangan, kaki, ya, seperti itu. Jadi Alkitab itu perjanjian lama dan perjanjian baru itu satu. Dan kita perlu mengenal Yesus bahkan dari perjanjian lama. Yesus katakan di Yohanes 6 ayat 63, daging sama sekali tidak berguna, ya. Rohlah yang memberikan hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi perkataan Allah di dalam perkataan Yesus itu ada hidup. Itu adalah roh. Maka ketika kita mempelajari firman, kita merenungkan, membaca firman Tuhan dengan dorongan Roh Kudus, pada akhirnya kita pun menerima roh Tuhan.
menerima hidup dari Tuhan. Seperti ini. Jika tidak demikian, pada akhirnya semuanya menjadi pengetahuan belaka, dan kita pergi kemana-mana debat aja, tapi tidak ada iman. Buat apa? Makanya, jika berdebat untuk mencari kebenaran, untuk menemukan iman, saya sangat ingin seperti itu. Tapi jika ingin hanya ingin cari-cari celah dan hanya uji-uji gitu ya, buat apa? Tidak mendatangkan iman, buat apa gitu kan? Ya. Jadi ya kasih buku aja, suruh baca. Baca buku mereka bilang bosan, nggak tahu ini, Ya. jadi mereka juga nggak mau baca. Ikut skema Adonai. Ada yang dikasih gratis malah, ada seorang pendeta. Tadi dia bilang sama saya, Bu Heni ambil aja ini buku katanya. Buku ini kan Bu Heni suka katanya. Wah masih grace, masih baru, kagak mau dibaca. Wah saya bilang kamu menyia-nyiakan kesempatan. Ternyata harta karun yang kamu akan ketemukan di pelajaran sejarah penebusan, kamu sia-siakan. Saya bilang waduh luar biasa. Nanti kita sambung kembali sebab saya sangat ingin mau bercakap-cakap lagi dengan Bapak Pendeta Yudi. Kita memberikan kesempatan kepada Sis Aling. Silakan Sis Aling, mau bertanya apa? Iya baik, terima kasih untuk kesempatannya Bu Heni. Shalom, selamat malam Pak Yudi. Yang mau saya tanyakan begini Pak, dengan peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk ke padang gurun, itu sebenarnya mempunyai makna yang bagaimana untuk kita di zaman sekarang ini Pak? Iya, mungkin makna rohaninya ya Pak Yudi untuk kita. Ya, terima kasih Pak. Baik Ibu, jadi perjalanan orang Israel, apa makna rohaninya bagi kita gitu ya, dalam perjalanan iman kita. Kalau Ibu memiliki buku yang kedua, itu akan sangat membantu bahwa setiap tempat perjalanan orang Israel itu di padang gurun itu memiliki pelajaran penting bagi orang yang percaya yang hidup di akhir zaman. Kenapa demikian? Karena ketika orang Israel itu berjalan di padang gurun, mereka sementara berjalan mengikuti Tuhan, mengarah kemana? Ke tanah janji. Hari ini kita pun sama. Kita sementara berjalan, dan kita sementara berjalan mengikuti Tuhan. Dan kita pun tahu kapan kita ikut Tuhan, kapan kita tidak ikut Tuhan. Dan ada waktu kita tidak jelas sementara ikut atau enggak, gitu ya. Seperti itu. Nah, ada pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, ya, pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan iman itu, seperti apa suasana hati kita, seperti apa kasih Yesus, hati Bapa untuk umatnya seperti apa, semuanya dijelaskan dengan detail di masing-masing tempat perkemahan itu. Ya, masing-masing tempat perkemahan itu. Jadi kita sementara mengambil maknanya bagi kita. Ya, maknanya bagi kita. Tetapi satu hal kita perlu ingat bahwa sama seperti Allah yang memimpin perkemahan mereka, demikian juga Allah di dalam sejarah itu memimpin setiap generasi, setiap tokoh yang beriman, sampai Yesus yang merupakan puncak dari perjalanan mereka itu tiba, ya, jadi menjadi manusia, sehingga kita bisa lihat Yesus itu pada akhirnya menjadi pengait terakhir. Nah, sini ada ini saudara atau saudari Ritma Horton gitu ya. Ritma gitu ya. Mengenai ritma, menjadi arti ritma itu adalah tertambat, ya, tertambat atau terikat.
Jadi daripada itu terikat kepada dunia, lebih baik kita, Allah ingin kita itu terikat, tertambat hati kita kepada Allah dan kehendaknya. Sehingga ketika kita tertambat hati kita terkait gitu ya, kalau kapal laut itu kan ada tali yang diikat di pelabuhannya kan, betul ya? Ini menambatkan, mengikatkan ritma, ya, ritma. Pada akhirnya kita bisa menjadi generasi yang ke-42 itu, yang menjadi milik Kristus. Saya sarankan Ibu untuk memiliki dan membaca buku itu dan bercermin, ya, bercermin. Saya pun melakukan hal itu. Bercermin artinya melihat, oh ya, saya sementara di perkemahan ini, saya di perkemahan ini, saya di perkemahan mana, ya. Demikian, Ibu. Iya, iya. Terima kasih Pak Yudi untuk penjelasannya. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Wow. Sekarang kita memberikan kesempatan kepada Pak Edi. Silakan Pak Edi. Di-unmute Pak. Ya, silakan Pak. Ya, shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini sebetulnya pertanyaannya sudah dijawab tadi, yang mengenai nama-nama kota dan maknanya. Mungkin kalau yang pemaknaan itu apakah dari segi bahasa itu kan bahasa Ibrani ya, kita perjanjian lama. Itu apakah penafsiran dari istilahnya etimologi gitu. Nama kotanya itu kan dari huruf-huruf Ibrani, itu apakah maknanya diambil dari sana gitu, karena huruf Ibrani kan setiap konsonan atau setiap huruf itu punya makna tertentu gitu. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Pak Edi, mungkin saya kasih contoh bukunya saja gitu ya, jadi nanti kita bisa lihat contoh bagaimana Pendeta Abraham Pak menjelaskan nama-nama tempat ini, arti-arti nama tempat ini, kemudian beliau juga menjelaskan menjelaskan itu sampai bagi kita itu seperti apa, ya, seperti apa. Ini sebentar, saya akan buka dulu. Oke. Maaf ya, online-nya kayaknya nggak berhasil. Saya buka yang ini aja, hard copy-nya. Jadi kita lihat contohnya saja. Ini sekaligus ini, maaf ini, karena ada yang tanya tentang ritma gitu ya. Ritma, ada yang namanya juga ritma gitu. Ini Ibu ada itu ya, copy paste ya kalau nggak salah. Sebentar ya. Saya share dulu. Baik. Ini udah ke-42 sebenarnya. Baik. Jadi cara atau metode yang dilakukan oleh Pendeta Abraham Park, jadi yang pertama itu melihat arti katanya, gitu ya, arti kata tersebut. Orang rabi Yahudi ketika mereka membaca hukum Taurat itu, mereka membacanya di saat yang sama mereka harus menafsirkannya juga, ya, menafsirkannya. Tetapi mereka menafsirkannya itu dengan
melihat referensi penggunaan kata tersebut atau makna kata tersebut di bagian Alkitab yang lain, gitu ya, bagian Alkitab yang lain. Misalnya kita lihat di sini ritma. Mohon izin ya, saya gunakan namanya. Ritma itu, ya, ritma itu akar katanya itu ratam, artinya mengikat, menambatkan atau menempel. Ini arti katanya. Kemudian ada lokasinya itu, ya, ada lokasinya, dan dilihat tentang peristiwa yang terjadi di situ, ya, terjadi di situ, dan di sini menunjuk kepada orang Israel secara konteksnya gitu ya. Orang Israel di ritma, hati mereka itu tertambat kepada ketidakpercayaan, tertambat kepada ketidakpercayaan, ya. Makanya diberikan nasihat apa? Diberikan nasihat. Ketidakpercayaan telah mengikat dan menawan umat Israel di padang gurun ketika mereka harus masuk ke Kanaan. Nah, seandainya, di sini nih, seandainya umat Israel langsung masuk ke Kanaan, Allah akan maju di depan mereka untuk membinasakan semua musuh mereka. Celakanya mereka tidak percaya kepada Allah sampai akhir, dan karena ketidakpercayaan mereka tidak dapat menginjakan kaki di tanah yang baik yang telah dijanjikan kepada nenek moyang mereka, serta mereka harus kembali ke padang gurun. Jadi ritma pada akhirnya mengajarkan kita tidak boleh tertambat kepada ketidakpercayaan, melainkan harus tertambat kepada iman kepada Yesus Kristus. Seperti ini, Bapak. Ya, seperti inilah metode yang dilakukan oleh Pendeta Abraham IV, dan mungkin ini hanya satu contoh. Nanti kalau sudah memiliki bukunya, nanti akan terbiasa itu. Lihat bahasa aslinya, terus makna katanya, penggunaannya di mana. Sama ketika membaca di buku yang pertama tentang silsilah di Kitab Kejadian, itu setiap tokoh itu ada arti namanya, kemudian bagaimana mengenai arti nama tersebut di bagian Alkitab yang lain tuh bicaranya seperti apa. Nah, begitu Pak. Semoga bisa mendapatkan bukunya Pak Edi dan membacanya. Iya, Bapak Ibu, saya mau memperlihatkan sesuatu. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat website kami ya. Ini websitenya adalah Yayasan Damai Sejahtera Utama. Bapak Ibu bisa klik aja sejarahpenebusan.com ya. Sejarahpenebusan.com, di sana nanti Bapak Ibu akan mendapatkan ini bukunya. Kalau kita klik satu-satu buku pertama ya, itu nanti dapat keterangan ini buku pertama ini tentang apa saja ya. Kemudian kalau kita klik buku kedua, buku keduanya juga buku apa saja. Nih buku kedua ya Bapak Ibu, lihat ini petanya besar sekali, poin-poinnya bagi 4 tahap perjalanan mereka yang telah diajarkan oleh hambanya Bapak Pendeta ya, dan bukunya sekarang ada 7, hampir ada yang ke-8 ya. Doakan supaya ini, dan kami juga buku ini seri anak-anak ini, buku ini banyak sekali gereja-gereja lain memakai dari buku pelajaran sejarah penebusan ini untuk diajarkan kepada anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu mampir aja ke sini, nanti Bapak Ibu bisa tahu, dan apabila Bapak Ibu mau berhubungan dengan saya ya, langsung untuk membeli buku ini, saya akan bantu. Kayak kemarin saya baru mengorder buku 1 set, dari buku 1 sampai ke buku 7, dikirim ke dosen saya, itu untuk dia belajar, untuk dia membacanya, karena dia cinta buku katanya, dia rajin buku, dan ada anak Tuhan ya di ataskan nama NN itu yang terbeban untuk memberkati beliau. Jadi Bapak Ibu kalau ingin memiliki buku tersebut, Bapak Ibu bisa menghubungi kami ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Saya dulu terkesima. Saya baru mengetahui kenapa ya Tuhan memberikan tempat kepada bangsa Israel itu di Gosen. Itu bukan secara kebutuhan, karena Gosen memiliki arti nama matahari ya.
Matahari itu adalah simbolnya Tuhan hadir di sana. Makanya waktu saya belajar dan mengetahui, oh ternyata waktu terjadi tulah itu binatang-binatang yang ada di umat bangsa Israel ini tidak mati, tetapi yang dibeser mati. Terus pendeta kami bertanya, kamu tahu nggak kenapa? Kenapa binatang yang ada di situ Tuhan pelihara? Akhirnya dia memberikan jawaban. Ternyata akan dipakai. Nanti waktu pembebasan bangsa Israel, itu anak domba disembelih, darahnya dioleskan di pintu. Nah, kalau semua binatang mati, nah pakai darah domba apa? Untuk baru saya bilang, oh iya ya, wah Tuhan rupanya mempersiapkan segala sesuatu untuk bangsa Israel. Dan saya percaya juga di dalam kehidupan saya, Tuhan persiapkan sehingga saya kuat. Nah, ada lagi banyak tentang itu, saya mempelajari. Nah, di pelajaran sejarah penebusan ini kita akan menemukan, kenapa tulah pertama, kenapa bukan tulah katak dulu, itu kenapa? Ternyata ada maknanya dan ada arti rohaninya. Tulah pertama, tulah darah di ini ada Bapak Ibu. Nanti terus aja belajar bersama kami, nanti Bapak Ibu akan mengetahui step by step. Mungkin saat ini Bapak Ibu bilang, pelajaran ini kurang begitu menarik gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu menyelidiki seperti yang tadi udah dikasih lihat, kejadian apa yang terjadi, posisinya ada di mana, kenapa ini terjadi, wah Bapak Ibu akan bilang gini, wah agung. Saya aja sampai bilang gini, dulu kan saya pecinta film sinetron, itu sinetron. Waktu saya mengetahui pelajaran sejarah penebusan, sampai saya bilang lebih menarik dari pelajaran-pelajaran drama Korea, ya sinetron. Oh menarik saudara. Dan lagian ya, waktu saya mendapatkan pengetahuan tentang pelajaran sejarah penebusan, ada sukacita yang meluap dalam hidup saya. Saya bilang, oh Tuhan, jadi saya mengenal cerita nenek moyang saya. Saya tahu bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel. Saya mengetahui bagaimana Tuhan menuntun dari perkemahan satu ini sampai perkemahan yang satu ini, sampai sini. Nah, apakah kita nggak menjalani perkemahan hidup kita dalam hidup dunia ini? Menjalani tuh. Nah, ayo teman-teman, mari terus belajar tentang sejarah penebusan. Dulu, waktu saya mengantar pengajaran ini di Jerman, sekali, pertama mungkin mereka mengatakan, aduh ini apa ya, pengajaran apa ini. Sekarang mereka ibu-ibu yang belajar di sana, mereka bilang, aduh bersyukur belajar sejarah penebusan. Kita semakin tahu isi Alkitab. Jadi dengan belajar sejarah penebusan, Anda seperti menyelam di dalam air yang Anda akan melihat isi Alkitab itu. Nah, kalau kita baca sendiri mungkin kita nggak paham. Tetapi kalau kita dibantu oleh pengajaran dari sudut pandang sejarah penebusan, itu kita akan mengerti, oh rupanya isi Alkitabnya ini. Saya sudah pernah menyaksikan ada seorang gembala di gereja setelah 40 tahun dia mengembalakan, dia khotbahkan kitab Kejadian, dia khotbahkan kitab Keluaran, dia khotbahkan itu segala macam. Tetapi pada akhirnya setelah dia menerima pengajaran sejarah penebusan, baru dia tahu, oh dari ujung ini perjalanan sampai nanti ke perjanjian lama, jadi dia baru mengerti. Menarik kan? Menarik loh. Jadi makanya saya ajak ya Bapak Ibu untuk ikut. Di sini ada teman saya ya yang menarik, Ibu Rachel. Aku nggak tahu kalau dia bisa unmute. Dia juga sangat luar biasa ya. Ibu moderator kita yang tadi itu, Sister Aling sudah belajar tentang ini. Ada lagi kah pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan untuk Bapak Pendeta Yudi? Ya, silakan sis. Nah, ini dia pencinta sejarah penebusan. Ibu ini dari Muslim ya, Bapak Ibu ya. Dia dari Muslim,
setelah saya kasih tahu pengajaran sejarah penebusan, dengarkan aja sendiri dari dia. Apakah ada pertanyaan? Silakan, Sis Rahel. Shalom, Sis Heni. Shalom. Shalom, Pak Pendeta Yudi. Saya udah lama tidak muncul nih, Sis Heni, di Zoom-nya. Iya. Sis Heni rindu ya. juga. Ya, saya juga kangen sama Sis. Tapi memang ya, saya kan udah mulai bergereja di sana ya, Sis. Iya. Sering ketemu Pak Pendeta Yudi juga. Jadi memang kehidupan saya setelah saya ini belajar tentang sejarah penebusan ini, sekarang ini memang kesibukan saya jadi luar biasa. Tapi saya tidak melupakan PR-nya. PR terus. Sekarang sudah di buku kedua, pelajaran ke-12. Wow. Jadi saya dapat sertifikatnya yang untuk buku pertama sih Sani gitu. Puji Sudah dapat ya. Iya. Puji Tuhan. Ya. Walaupun di dalam kesibukan saya tetap ngerjain PR. Terus saya juga terus berusaha untuk, memang kemarin ini saya sempat nggak ke gereja karena memang harus keluar kota dan lain-lain. Tapi memang rindu luar biasa untuk masuk gereja Bukit Sion ini. Tapi ya puji Tuhan, kembali lagi, kemarin Rabu sudah, Minggu sudah juga, saya merasakan, aduh, lega sekali, udah masuk gereja lagi. Gitu sih. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi saya juga, sekarang Sis lagi belajar buku seri kedua kan ya? Yang iya. Terus belajar ya Sis. Teman-teman nih yang memang lagi belajar atau yang belum, ayo ikutin terus. Jadi pengetahuan kita tentang sejarah ini bisa bisa benar-benar mengerti apa sih yang Tuhan kehendaki dari kita. Jangan hanya minta-minta aja sama Tuhan, tapi kita nggak jalanin apa yang Tuhan mau, ya kan? Yang sudah disampaikan di firman-Nya gitu. Jadi kita harus mengerti. Kalau nggak mengerti, kita cuma seperti sambil lalu aja semua, datang ke gereja nggak seperti ya sudah ke gereja gitu. Tapi kalau kita belajar benar-benar dan ingin tahu, pasti kita benar-benar mendapatkan benar-benar merasakan hidup di dalam Kristus itu luar biasa. Sisani saya ini benar-benar yang saya pikir Tuhan langsung kasih. Jadi memang kalau hidup di dalam apa yang Tuhan mau, kita nggak usah sibuk-sibuk minta terus-terusan. Tapi Tuhan mengetahui kita butuhkan. Begitu, Sis. Oh, bagus. Puji nama Tuhan. Berarti Sis baru selesai belajar mengenai orang serakah tidak dapat ke surga ya? Iya, betul. Nah, sekarang Sis masuk ke dalam kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Pelajarannya yang ke-12. Ya, saya sudah lewati itu. Jadi saya lagi cari-cari catatan. Cari catatan saya gitu. Baik Sis, thank you banget ya. Terima kasih ya. Baik, Bapak Ibu masih adakah lagi yang ingin bertanya? Sebelum saya menutup, mungkin kalau udah terakhir, tapi saya mau nunjukkan sesuatu dulu ya Bapak Ibu. Ini gereja kami di Jakarta. Maksud saya menunjukkan ini, Bapak Ibu bisa mengikuti pelajaran-pelajaran GPBSI Jakarta ya. Banyak sekali video-video di sana pembelajaran firman Tuhan. Bapak Ibu bisa melihatnya. Bahkan ada pelajaran buku ke-11 yang sebenarnya bukunya belum ada, tapi kami sudah mempelajarinya karena kasih karunia. Bapak Pendeta kami menerima buku itu terlebih dahulu dari bahasa Korea ya. Jadi kami udah mempelajarinya. Itu sangat menarik sekali. Tapi Bapak Ibu bisa mempelajari kembali. Kemudian ini adalah website dari Sejarah Penebusan. Di sini Bapak Ibu datang untuk lihat. Di sini ada seminar-seminar kami. Nah, Bapak Ibu kalau lihat di description-nya ada untuk mendownload handout-nya. Jadi ada pelajaran dari buku 1 sampai ke 11 waktu itu ringkasannya
Bapak Ibu lihat 6 video, itu sangat-sangat memberkati ya Bapak Ibu. Dan kemudian ini adalah GPSB Bandung, gereja kami. Nah, dari gereja GPSB Bandung ini menyediakan pengajaran online. 1 minggu 1 kali dikasih video, dan Bapak Ibu mendengarkan, dikasih pertanyaan, diisi dan dikirim ulang, nanti diperiksa, dan setelah selesai Anda akan mendapatkan sertifikat dan Anda akan menerima hadiah buku. Ya, jadi Anda kasih buku free 1 setelah Anda mempelajari itu. Baik, saya lihat ada yang angkat tangan. Saya akan persilakan kepada Pak Edwin, Pak Edi. Silakan Pak Edi. Ya, shalom. Kalau saya kalau memperhatikan atau mengamati itu cerita-cerita di narasi di sejarah penebusan itu bisa untuk penjangkauan kaum keder. Mungkin kalau boleh ada kawan-kawan yang ada pengalaman bagaimana bisa mengenal Tuhan Yesus melalui narasi atau menceritakan, ini kan bagian dari Torah, kitab di mana kitab Torah itu kan ada Torah, Sabur, Injil itu kan diakui juga sama kaum keder yang dia yang mau belajar gitu ya. Gitu. Jadi mungkin ada pengalaman boleh dibagikan. Terima kasih. Ya, kalau saya pribadi ya ini otomatis ini suku Kedar ini, Ibu Rahel tadi itu. Tadinya dia dari Muslim dan tapi dia sudah menerima Tuhan Yesus dalam beberapa tahun, baru dia menemukan pelajaran sejarah penebusan. Nah, dari beberapa yang saya tahu dulu kesaksian, mereka mendapatkan video rekaman dari Bambang Norsena. Karena di Al-Quran mereka kan tidak ada sejarah cerita tentang Adam yang komplit seperti di Alkitab kita. Jadi waktu video itu diberikan oleh Pak Bambang Norsena mengenai pelajarilah buku sejarah penebusan karena tahun-tahunnya secara akurat. Jadi orang Muslim ini sangat tertarik, pingin tahu apa sih isi Alkitabnya, ya. Kemudian dia mempelajari dan dia akhirnya mengenal Tuhan. Namanya tidak bisa saya sebutkan karena sampai saat ini dia orang penting di sana. Bahkan dia suka memimpin ibadah-ibadah mereka ya. Jadi ya dia tergolong orang yang ada pangkatnya di sana. Jadi saya tidak bisa menyebutkan. Nah, melalui pengajaran sejarah penebusan, menurut beliau, dia memahami isi Alkitab. Nah, banyak mungkin orang membaca Alkitab tidak memahami, tetapi rentetan cerita dari buku 1, buku kedua, buku ketiga, buku keempat, lanjutan, itu semakin dia mengerti. Tapi pada saat itu dia hanya buku baca 1. Buku 1 dia beli kalau nggak salah di Tokopedia katanya. Apa Tokopedia? Di Indonesia ada Tokopedia ya. Saya di Amerika lama jadi saya kurang tahu Indonesia, tapi namanya Tokopedia. Nah, saya bilang beli dari DSU tapi ya sama aja lah ya. Kalau saya kan dari yayasan saya jadi bisa belinya harganya harga yayasan kan, harga dari buku. Itu Pak Edi. Ada lagi ininya Pak Edi? Silakan Pak Edi. Ya, cukup jelas. Ya, terima kasih pencerahannya. Ya, sama-sama. Baik. Ya, jadi Bapak Pendeta Yudi akan berangkat ke Malang minggu depan. Jadi minggu depan kita akan absen selama seminggu itu karena perjalanannya untuk membawa keluarganya untuk pergi ke Malang. Jadi minggu depan Bapak Ibu kita libur ya, karena Bapak Pendeta Yudi akan menjadi gembala sidang di Malang. Jadi Bapak Ibu untuk tidak bisa, jangan kecewa ya, tapi kita pasti akan kembali di Jumat 2 minggu kembali ya. Jadi Bapak Pendeta Yudi mungkin bisa closing statement,
pelajaran hari ini dan berikan kami doa berkat. Ya, baik. Yesus Kristus ingin sekali berdiam di dalam hati manusia, di dalam hati kita. Dan hal ini dibuktikan lewat Abraham, Ishak, Yakub. Bagaimana Allah mengakui mereka sebagai tokoh-tokoh yang menaati, menuruti, menjalankan perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu sebabnya mereka dikenal sebagai orang-orang yang mengasihi Allah. Orang-orang yang mengasihi Allah. Yesus Kristus datang dan dia ingin menyambungkan kita semua orang yang percaya ke dalam silsilah Tuhan. Nah, itu sebabnya lewat pelajaran hari ini kiranya kita bisa melihat bagaimana kerinduan Allah untuk ada bersama-sama dengan kita, berdiam di dalam kita, sehingga pada akhirnya hal-hal yang kita jalankan pun Allah akan menyertai dan akan membimbing menuju ke tempat-tempat yang Ia kehendaki, tempat-tempat yang membawa kebaikan untuk kita semua. Sampai pada akhirnya Yesus Kristus dikatakan bahwa anak domba Allah berkemah di tengah-tengah manusia. Kiranya sampai hal itu terwujud secara nyata, secara jasmani, secara rohani kita bisa melatihnya zaman sekarang. Bagaimana supaya firman Tuhan itu bertata di dalam hati kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Engkau telah menyertai pelajaran kami. Kiranya kelas sejarah perusahaan Shema Adonai ini memuliakan nama-Mu, dan kiranya Engkau pun yang akan mencurahkan berkat dan kasih karunia kepada semua anak-anak-Mu yang mempelajari firman-Mu. Tolong Bapak Engkau yang memberkati channel Shema Adonai sehingga menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tolong ya Bapak Engkau menyertai setiap pengerjanya, tolong sertai setiap pesertanya, sehingga segala hal yang kami jalankan dalam kehidupan kami benar-benar ikut jalan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dalam segala hal yang kami rencanakan, ada hal-hal pergumulan yang kami hadapi, kami semuanya berserah di dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kasih karunia-Mu yang akan menyertai kami dan membukakan jalan di hadapan kami, sehingga pada akhirnya Tuhan yang dimuliakan lewat setiap kehidupan kami, lewat anggota keluarga kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami menyerahkan hari yang akan kami jalani, bahkan kami yang akan beristirahat, kami berserah semuanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dengan penuh ucapan syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Iya, terima kasih untuk Bapak Pendeta Yudi, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Bapak Ibu, mari kita mendoakan Bapak Pendeta Yudi selalu di dalam doa-doa kita setiap hari. Semoga di dalam perjalanan Bapak Pendeta Yudi, Allah Bapa dengan kuasa Roh Kudus menyertai dia sehingga tiba di Malang dengan tidak kekurangan satu apapun. Jadi Bapak Pendeta Yudi juga kami mengucapkan selamat melayani di Kota Malang ya. Saya pribadi ketemu dengan penatua penatua minggu kemarin saya ketemu di gereja, kaget saya. Saya bilang saya mau ke Malang. Ayo Bu Heni, ayo pulang ke Indonesia. Ayo bersama Pendeta Yudi. Iya saya mau. Kalau di Malang saya mau. Kenapa? Saya suka di kota yang dingin ya. Jadi di Malang katanya enak di kota ini. Jadi doakan juga saya supaya saya bisa kembali ke Indonesia dan saya bisa pergi ke kota Malang ya. Baik Bapak Ibu semuanya, dari Shema Adonai kami mengucapkan terima kasih. Untuk pelajaran sejarah penebusan kita ketemu untuk 2 minggu akan datang, dan jangan lupa besok bersatu bersama kami, bersama-sama join lagi karena ada pelajaran-pelajaran yang menarik ya, karena di Jum Shema Adonai selama sepanjang 1 minggu kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang menarik. Oke, Tuhan memberkati. Kita mohon diri dulu ya, izinkan saya end-kan lagi.